Oke, kali ini kita membahas tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan koordinat kutub dan kartesius? Kalau kartesius kita udah sering dengar ya, sejak SD kita udah belajar. Kalau ini ada grafik kartesius, ini adalah sumbu X, oke? Dan yang vertikal adalah sumbu Y. Sudah tahu semuanya? Saya punya satu titik namanya titik P. Titik P ini koordinat kartesiusnya terdiri dari X dan Y. Benar ya? Nah, dimana kalau kita tarik garis ke bawah itu nilai X. Kemudian kalau tarik garis ke samping itu adalah nilai Y. Oke? Nah, kalau saya tarik garis ke titik 0, itu yang dinamakan R. Oke? Jadi di sini adalah nilai nilai Y, dan yang sini adalah nilai X. Jadi di sini ada sudut namanya sudut alfa. Ya. Nah, koordinat kutub ditulis dengan R, alfa. Oke. Jadi kalau terdiri dari X, Y itu koordinat kartesius. Kalau ada R, alfa itu adalah koordinat kutub. Oke, bisa dibedakan ya. Kalau yang kutub ada sudutnya nanti di alfa sini. Nah, seperti biasa, ini adalah kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Oke? Nah, kuadran pertama ini berarti X dan Y-nya bernilai positif. Kuadran kedua, Y-nya bernilai positif, X-nya bernilai negatif. Kuadran ketiga, semuanya negatif. X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran keempat, Y-nya negatif, X-nya positif ya. Sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita merubah koordinat kartesius ke koordinat kutub. Rumusnya, kalau kita mencari R berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau kita mau mencari sudutnya berarti tan alfa sama dengan Y per X. Oke? Langsung ke contoh. Misalnya ada sebuah koordinat kartesius 1, akar 3. Ini harus diubah ke koordinat kutub, berarti X-nya adalah 1, Y-nya adalah akar 3. Nah, berarti R sama dengan akar dari 1 kuadrat. 1 ditambah akar 3 kuadrat itu akar 9. Akar 9 nilainya 3. Jadi akar 1 tambah 3 akar 4. Jadi R-nya adalah 2. Lanjut, tan alfa Y per X. Y-nya akar 3, X-nya 1. Jadi akar 3. Nah, sekarang sudut alfanya berapa? Kira-kira tan berapa yang nilainya akar 3? Berarti tan 60, alfanya adalah 60. Jadi koordinat kutubnya 2,60 derajat. Oke? Lanjut ke contoh nomor 2, min 4,4. Berarti X-nya min 4, Y-nya 4. R-nya berapa nih? Akar dari min 4 kuadrat 16 tambah akar dari 4 kuadrat sama ya, 16. Kita sederhanakan, akar 16 dikali 2. 16 itu ada akarnya 4, 2 nilai akarnya tidak ada atau nilainya berkoma. Jadi kita tulis saja 4 akar 2, oke? Lanjut, tan alfanya Y per X. Y-nya berapa?
4. X-nya min 4. Positif bagi negatif hasilnya negatif 1. 4 bagi 4, 1. Oke? Nah, sekarang kita cari nih. Kira-kira tan yang hasilnya negatif 1 ada nggak? Nggak ada. Yang ada cuman 1. Tan 45 derajat. Berarti kita lihat lagi. Soal ini kira-kira ada di kuadran mana? X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Berarti kuadran kedua. Kuadran kedua itu tan-nya bernilai negatif. Jadi, nilai ini adalah tan sama dengan tan 45 di kuadran pertama. Di kuadran 1 itu dia 45 derajat. Nah, kira-kira di kuadran kedua berapa nilainya? Kuadran kedua itu adalah 180, antara 180 sama 90. Jadi pakai yang 180. Dikurang 45 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat. Tan 135 derajat nilainya sama dengan negatif 1. Oke? Nah, jadi koordinat kutubnya adalah 4 akar 2, 135 derajat. Oke, lanjut ke merubah koordinat kutub ke kartesius. Ini rumusnya. X sama dengan R cos alpha dan Y sama dengan R sin alpha. Oke, langsung ke contoh. Ini diingat-ingat ya rumusnya ya. Contoh 4,30 derajat. Ini bentuknya koordinat kutub, kita mau ubah ke kartesius. Jadi 4 itu R, 30 derajat itu adalah alfa. Oke. Nah, jadi X-nya sama dengan R, 4 dikali cos 30 derajat. 4 dikali berapa nilai cos 30 derajat? Nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. 4 kali setengah, 2 akar 3. Jadi nilai X-nya adalah 2 akar 3. Lanjut ke Y. R sin alpha, 4 dikali sin 30 derajat. 4 dikali sin 30 derajat nilainya adalah setengah. 4 kali setengah, 2. Jadi, koordinat kartesiusnya adalah 2 akar 3, 2 X-nya 2 akar 3, Y-nya 2. Oke? Lanjut ke contoh selanjutnya, 6,120 derajat. Nah, jadi ini caranya sama dengan cara sebelumnya, tapi kita harus mencari nih nilai cos dan sin dari 120 derajat. Pakai cara sudut berelasi. Sebelumnya sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu trigonometri part 4 tentang sudut berelasi. Jadi 120 derajat itu berada di kuadran kedua, antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, kuadran kedua ini yang positif hanya sin. Ya kan? Kita sudah pernah belajar. Kemudian kita gunakan garis yang horizontal, yaitu 180 derajat. Oke, cari cos dulu ya. Cos 120 derajat sama dengan cos 180 dikurang alfa. Sudut berapa yang 180 dikurang berapa biar hasilnya 120? Jadi dikurang 60. Oke. Nah, jangan lupa cos di kuadran kedua bernilai negatif. Jadi min cos alfanya adalah 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa ya? Cos 60 derajat itu setengah. Jadi min setengah. Oke. Nah, sin 120 derajat. Jadi sin 180 sama caranya ya, dikurang 60 derajat. Sin di kuadran kedua bernilai positif. Jadi dia tetap positif. Sin 60 derajat, kita ambil alfanya.
sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Oke? Lanjut kita kerjakan contoh soalnya. Jadi R-nya 6, alfanya 120. X-nya berapa nih? 6 dikali cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu berapa tadi kita sudah cari? Setengah. 6 dikali min setengah. Min setengah. X-nya adalah min 3. Oke? Lanjut. Y-nya 6 dikali sin 120 derajat. 120 derajat itu nilainya setengah akar 3. Jadi Y-nya adalah 3 akar 3 karena 6 dikali setengah 3. Nah, jadi dari sini kita dapat koordinat kartesiusnya min 3,3 akar 3. Mudah ya? Terima kasih.